Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin la yaghfiru dhunuba illa ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna istighfar. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Ya Allah, kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah, bencana-bencana yang mewarnai dalam kehidupan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-salihin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan iradahnya Allah masih memberikan nikmat sehat dan panjang umur kepada kita. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, agar menjadi bekal kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad karya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Tema kita masih melanjutkan di pertemuan yang lalu, yaitu menata kurikulum hidup yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatu minhaji manaratil hayah, kiat-kiat dalam menata kehidupan. Al-awwal istighlalul waqti, wa yajibu an nastaghila alal waqti jiddan. Wasani asyukru billah, yajibu
an nastaghilla ala an nashkura ala ni'matillah wa an nashkura ala nas. Wasalis as-sabru ala al-musibah wa yajibu an nastaghilla ala as-sabri jami'an ay as-sabru fi ta'atillah was-sabru ala tarkil maksiyah was-sabru ala adzan nas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu cara atau kiat untuk menata kehidupan kita ini, Pak. Karena buat orang beriman, hidup kita ini bukan untuk mati. Tapi buat orang beriman, mati itulah untuk hidup. Ya. Kalau hidup kita hanya untuk mati, seolah-olah ya kematian itu adalah akhir dari kehidupan. Padahal kematian itu awal dari kehidupan. Ini buat orang-orang yang beriman. Ya. Justru kematian itu adalah awal kita akan memasuki fase akhirat. Karena dalam sebuah hadis disebutkan al-qabru awalun min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah awal dari tempat akhirat. Fa in naja ba'dahu wa in saqo ba'dahu. Kalau nanti dikubur kita mendapat kenikmatan, itu pertanda akhiratnya pun dapat kenikmatan. Tapi kalau dikubur kita digebukin malaikat itu, kita disiksa, maka itu pertanda kita di akhirat itu akan disiksa oleh Allah. Ya, maka Rasulullah mengajarkan doa kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur dan siksa akhirat, siksa neraka. Jadi siksa neraka itu diawali dari siksa kubur, Pak. Ya. Maka kematian itu bukan akhir. Kematian itu awal dari kehidupan akhirat. Ya. Dan kehidupan dunia ini bukanlah tujuan hidup kita. Ini buat orang beriman. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk Allah yang maha hidup. Hidup kita bukan untuk mati, tapi kematian akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Ya, maka kalau ada orang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, pasti endingnya akan kecewa, Pak. Berapa lama kita hidup di dunia? Ya, susahnya ada batasnya, senangnya juga ada batasnya. Itu kehidupan dunia. Tapi kalau bicara tentang kehidupan akhirat, nggak ada batas, Pak. Fi yaumin kana miqdaru alfi sanati mimma ta'udun. Itu disebutkan di Quran tuh, di surat As-Sajdah ayat yang kelima, sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Ada lagi miqdaruhu khamsina alfasana. Ya. Bahwa sehari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia. Nah, kalau hari ini kita di dunia ini dikasih jatah umur oleh Allah, katakanlah 100 tahun, Pak. Enggak ada 1,5 jamnya akhirat, Pak. Jadi kalau hari-hari ini kita kejar dunia mati-matian, ya, sementara akhirat malah dikorbankan, tidak cerdas kita. Orang yang cerdas itu, dia tidak akan mengorbankan hidup jangka panjang hanya mengejar hidup jangka pendek. Orang yang cerdas ya, kalau dia mengejar hidup jangka pendek saja mati-matian, ya dia pasti akan mengejar hidup jangka panjang lebih mati-matian. Ya. Nah, pentingnya kita menata, Pak, kurikulum hidup kita, biar hidup kita ini jangan sampai hanya untuk kehidupan dunia saja. Ya. Baik, kita lanjutkan yang sudah kita kaji di pertemuan yang lalu, kita ulangi sekilas saja ya. Salah satu kiat
agar kita bisa menata hidup. Pertama adalah istighlalu alal waktu, yaitu menyibukkan waktu. Maksudnya waktu itu jangan sampai kosong, jangan sampai mubazir. Waktu itu harus betul-betul dimanfaatkan. Ya, yang sudah kita bahas di pertemuan lalu itu kan, iktanim khomsan qabla khomsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jaga sehat sebelum sakit, jaga muda sebelum tua, jaga lapang sebelum sempit, jaga kaya sebelum miskin, jaga hidup sebelum mati, Pak. Itu yang harus kita lakukan, Pak. Ya. Al-waktu asmanu minad dhahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi artinya kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu, ya kita akan dirugikan oleh waktu itu. Ya, dan sekarang ini kita tinggal punya 2 waktu, Pak. Yang lalu sudah kita lewati kan. Kan masa itu ada 3, ada masa lalu masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kita tinggal hanya 2 nih, masa sekarang sama masa yang akan datang. Masa lalu biarlah berlalu. Ya, tapi juga jangan dilupakan, Pak, karena kita bisa belajar dari masa lalu. Tapi jangan kita tenggelam di masa lalu. Dulu nih saya ini banyak dosa, dulu sih saya banyak maksiat. Sudahlah, kalau kita sekarang sudah bertaubat, sudah memperbaiki diri, serahkan masa lalu itu kepada Allah. Karena Allah juga nggak pernah melihat masa lalu kita, Pak. Yang Allah lihat itu hanya 2 waktu, apa? Sekarang ini sama yang akan datang. Maka sekarang ini harusnya kita jadikan fakta kenyataan. Jadi kalau kita ditanya, kapan Pak mau ke masjid? Kapan Pak mau jadi orang baik? Jangan bilang besok, Pak. Sekarang. Kenapa? Belum tentu kita masih sampai hari esok. Ada jaminan enggak, Pak? 5 menit ke depan apa yang terjadi pada diri kita? Atau sepulang kita dari masjid ini, apa yang terjadi pada diri kita? Atau jangan-jangan malam ini adalah malam terakhir kita ke masjid, Pak. Kita enggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu surat Luqman ayat 34. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Dan juga tidak ada yang tahu kapan orang itu menghembuskan nafas terakhirnya. Jangan merasa, oh badan saya sehat Pak Ustadz, saya sudah general check up semuanya nih, bagus semuanya. Seolah-olah, wah ini kayaknya saya panjang umur nih. Terus kalau yang sakit-sakitan, nah kayaknya bakal cepat mati nih. Kematian nggak ada hubungannya sama sehat, kematian nggak ada hubungan sama sakit, Pak. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Makanya ingat mati jangan ketika sakit saja gitu. Saat sehat pun ingat mati. Kam min sahihin yamutu bighairi illah. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala? Banyak kita saksikan, Mbak. Ya, ada orang meninggal di saat sholat, ada yang meninggal di saat lagi khutbah, kan ada itu kan? Ada yang meninggal sedang olahraga, ada yang meninggal kerobohan rumah karena tanah longsor, banjir dan seterusnya. Banyak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu yang berikutnya selain memanfaatkan waktu, yang kedua adalah syukru billah. Kita tata hidup ini supaya kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini juga termasuk kunci ketenangan hidup, Pak. Ya. Jadi ketenangan hidup itu bukan dari banyaknya uang. Ini kalau kita orang beriman ya. Ketenangan hidup itu bukan satu-satunya karena jabatan. Tapi kebahagiaan hidup itu ketika kita menanamkan rasa syukur dalam hati kita. Kan hidup di dunia ini kan kita kadang merasakan indah kalau kita sebagai pemandang, kalau kita sebagai yang melihat, Pak. Tapi belum tentu yang merasakannya. Itulah yang disebut dunia itu fata morgana. Jadi enak, indah buat yang memandangnya, tapi belum tentu yang merasakannya. Kita sering ngomong orang lain, si anu enak ya, si anu bahagia ya, jabatannya tinggi, hartanya banyak, pasti hidupnya bahagia. Itu kan yang memandangnya, tapi yang merasakannya belum tentu, Pak. Ya.
Itulah kehidupan dunia. Ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu ada istilah wang sinawang gitu, ya. Bahasa apa tadi? Nah, Jepang, ya. Jepang Jawa sana itu, ya. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Itu kunci keberkahan. Kalau hidup sudah berkah, pasti cukup. Kalau udah cukup, pasti tenang. Lah hari ini kan kita ngejar rezeki, yang kita kejar banyaknya, bukan berkahnya, Pak. Ya, gimana ya supaya dapat duit sehari itu sekian. Benar, Pak, tambah duit kita. Tapi kalau nggak tambah berkah, belum tentu cukup, Pak. Ya, mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, kalau ngomong tuh yang fakta, Pak Ustadz. Masuk Pak Ustadz bilang rezeki berkah walaupun sedikit cukup. Faktanya Pak Ustadz, sudah banyak aja belum tentu cukup. Kalau bicara berkah itu jangan didekati dengan pendekatan logika, Pak. Berkah itu bukan ilmu matematika, bukan 1 tambah 1 terus 2. Berkah itu kajian iman. Ya, ini sudah masuk dalam wilayah Allah. Nggak bisa kita menghitung ya kemahakuasaan, kemahabesaran Allah dengan ilmu matematika, nggak bisa. Gitu ya. Saya ambil contoh deh. Kita pernah lihat binatang sapi nggak, Pak? Ya. Secara statistik, binatang sapi itu angka kelahiran sama angka kematian, Pak. Banyakkan angka kematian. Sapi yang dipotong itu setiap hari. Kelahirannya setahun cuma sekali loh, Pak. Coba kita undang 100 profesor ke sini, Pak. Suruh kalkulasi itu. Kalau sapi lahir setahun cuma 1 kali, lahirnya paling 1, 2 belum tentu hidup yang 1, Pak. Sementara dipotongnya setiap hari. Belum lagi idul korban, jutaan sapi dipotong. Setahun lahir sekali loh, Pak. Dipotong setiap hari. Harusnya apa? Habis. Tapi pernah dengar berita nggak dunia kekurangan sapi, Pak? Ya. Kita belum pernah dengar berita, Pak, dunia kekurangan sapi. Kenapa? Ya karena sapi itu mendapat berkah dari Allah. Masih kurang percaya kita dengan hidup berkah itu. Jadi yang membuat cukup itu bukan banyaknya, berkah. Sapi itu binatang yang dikasih berkah oleh Allah. Kenapa sapi dikasih berkah? Coba lihat, Pak. Nih kita perlu belajar dengan ilmu sapi ini. Bukan sama sapinya belajarnya ya. Kenapa sapi dikasih berkah? Ya karena sapi itu binatang yang banyak memberi manfaat buat kehidupan manusia. Apa yang nggak manfaat dari sapi, Pak? Kotorannya aja lebih manfaat daripada kotoran kita. Gitu. Ya kan? Dari kotoran sapi kemudian berdiri perusahaan PT pupuk kandang. Dari perusahaan itu ribuan orang kerja di perusahaan itu. Dapat makan dari kotoran sapi. Harusnya bersyukurlah sama sapi itu. Ya. Nah, maka ketika kita mau mendapatkan hidup yang berkah, Pak, jadilah orang yang memberi manfaat buat orang lain. Ya, kalau nggak bisa membahagiakan orang lain, jangan nyusahin. Kalau nggak bisa nolong, ya jangan menyempitkan hidupnya orang lain. Kalau nggak bisa berbuat baik sama orang lain, paling nggak jangan nyakiti orang gitu. Ini udah nggak bisa berbuat baik, nyebelin lagi. Gitu. Masya Allah, ya. Nggak berkah nanti hidup kita, Pak. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ajibun li amril mu'minin idza an'amallahu alaihim bi ni'mah fa huwa syakirun wa huwa khair. Wa idabtala bibaliyatin qalu inna lillah wa inna raji'un fahuwa khair. Ini Rasulullah bersabda, ajibun li amril mu'minin. Ajib itu artinya apa, Pak?
aku sangat heran dengan semua urusan yang diterima oleh orang-orang beriman. Semuanya yang Allah berikan kepada orang beriman, tidak ada yang tidak baik. Apa kata Nabi lanjutannya hadis tadi? Ketika dikasih nikmat, orang beriman itu bersyukur, itu baik. Ketika dikasih ujian, orang beriman itu sabar, itu baik. Dalam hidup ini isinya cuma dua kan Pak? Kalau nggak senang susah. Ini senang susah semuanya baik. Kalau dikasih kenikmatan kita bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dikasih kesulitan kita bersabar, itu juga baik. Yang nggak baik yang mana? Yang nggak baik, yang dikasih nikmat nggak bersyukur. Yang nggak baik ketika dikasih ujian, dikasih cobaan, tidak bersabar. Jadi jangan menyalahkan keadaan. Yang salah itu kita dalam menyikapi keadaan itu. Gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan dari Allah, kitanya tidak bersyukur, itu nggak baik. Jadi sebetulnya bukan nikmatnya yang nggak baik, tapi cara kita menerima nikmat itu. Ada orang dikasih nikmat Pak, malah terlena dengan perbuatan dosa. Yang tadinya nggak tahu tuh Pak, tempat-tempat kemaksiatan, banyak duit tahu tempat-tempat maksiat. Ya, berarti kenikmatannya itu istijroj, itu bukan anugerah Allah. Itu justru kenikmatan yang didahulukan oleh Allah, yang nanti di akhirat dia nggak mendapatkan kenikmatan lagi. Itu namanya istijroj, Pak. Mudah-mudahan nikmat-nikmat kita tidak termasuk yang seperti itu. Ya, karena kalau nikmat kita seperti itu, Pak, Masya Allah, itu azab di dunia sebetulnya, Pak. Memang kelihatannya kita sih dikasih nikmat, tapi itu justru akan menyengsarakan kita sesungguhnya. Sama seperti orang kalau dikasih mobil, kan orang memandang orang dikasih mobil itu pasti apa? Wah, enak ya dikasih mobil, tapi nggak dikasih rem, Pak. Mobilnya nggak ada rem, gimana kira-kira? Nah itu. Istijraj itu seperti itu, Pak. Ada orang nggak sholat, ada orang korupsi, tapi kok hidupnya kok tenang-tenang saja, sementara yang rajin sholat malah kelihatan susah. Jangan kita mengatakan, ya Allah nggak adil. Bukan Allah nggak adil, Pak. Ya, bisa jadi yang dikasih kenikmatan itu dengan korupsinya, dengan dosa-dosanya, dia didahulukan nikmatnya cuma sebentar di dunia, Pak. Sementara yang ahli ibadah kok hidupnya dalam kesulitan, didahulukan susahnya, tapi nanti di akhirat nggak ada kesusahan sama sekali. Hidup ini kan pilihan kan, Pak. Mau milih yang mana gitu? Mau milih hidup di dunia bahagia, Allah kasih. Tapi kata Allah nggak lama, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Udah. Cuma segitu. Kalau orang memilih kehidupan di akhirat, ya Allah pun kasih. Tapi ya tentunya ada konsekuensinya. Kalau mau mendapatkan kehidupan bahagia dunia akhirat nih, jalannya itu ini. Kalau mau kita sengsara di dunia akhirat, jalannya ini. Ya, Allah sudah menunjukkan jalan-jalan itu. Wahadainahun najdain. Aku tunjukkan dalam hidup ini dua jalan. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Jalan surga dijelaskan oleh Allah. Jalan neraka juga sudah dijelaskan oleh Allah. Setelah itu Allah persilahkan kepada kita. Kita mau milih jalan hidup yang mana. Di sini letaknya hidup itu pilihan, Pak. Ya, jadi orang baik silahkan, jadi orang nggak baik silahkan. Karena baik dan buruk kan kembali ke kita sendiri. Hari ini Bapak ngaji ini yang untung bukan Allah kok, yang untung kita. Hari ini mogok nggak ngaji pun Allah nggak rugi. Karena Allah nggak butuh kita, Pak. Jadi jangan kegeeran kalau kita sudah baik gitu. Karena itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Nah itulah salah satu sifat ajibnya Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ini surat kalau nggak salah An-Nahl ya, surat 16 ayat 78. Dialah Allah yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya masing-masing saat manusia lahir tidak mengerti apa-apa, lalu kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati nurani, la'allakum tashkurun, agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Pak yang menjelaskan tentang pentingnya bersyukur itu. Ya. Kemudian di surat Luqman, di surat 31 ya, ayat yang ke-12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, yang tidak bersyukur, Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Artinya Allah itu enggak butuh syukur kita. Karena rasa syukur itu sebetulnya adalah untuk kebaikan diri kita. Ya, belum lagi di surat Ar-Rahman, Pak. Itu berapa ayat itu, Pak? Itu 31 ayat. Itu diulang-ulang itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Agar kita tidak mendustakan nikmat Allah. Maksudnya apa? Agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Coba. Kalau kita mengulang-ulang kalimat, Pak, 2 kali aja itu cukup meyakinkan. 3 kali tambah yakin. Ini 31 kali loh Pak Allah ngingetin kita itu. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang engkau dustakan? Itu artinya apa? Bahwa perintah bersyukur itu adalah salah satu tema yang trending, yang trending topik ya di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, kaifiyatu manaratil min hajil hayah. Salah satu menata kehidupan yang ketiga adalah as-sabru alal musibah. Sabar ketika kita mendapatkan ujian. Jadi bersyukur dan bersabar. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza habballahu 'abdan ibtalah fa idza ibtalahu sabara." Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, hamba itu tidak akan dibiarkan hidupnya begitu saja, Pak. Pasti hamba itu akan diuji oleh Allah. Jadi kalau Allah itu mencintai kita, Pak, hidup kita nggak mungkin dimanjakan oleh Allah tanpa ujian. Kalau Allah itu mencintai orang-orang yang beriman, tidak mungkin orang-orang beriman itu hidupnya dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian. Pasti diuji, Pak. Justru ujian itu untuk menyeleksi, ini benar nggak orang benar-benar beriman atau pura-pura beriman. Kalau yang benar-benar beriman, ketika diuji pasti nggak akan luntur keimanannya, nggak akan berkurang kebaikannya. Tapi kalau orang yang pura-pura beriman, ketika diuji, ya pasti dia akan luntur imannya, luntur kebaikannya. Ya. Maka ujian buat orang beriman itu hakikatnya bukan untuk melemahkan. Tapi ujian orang yang beriman itu sesungguhnya untuk mengokohkan, untuk menguatkan. Ya. Kan ada istilah seorang pelaut itu dikatakan hebat bukan karena ombak tenang, tapi pelaut dikatakan hebat karena ombak yang besar. Ya. Ada seorang pelaut, Pak, tiba-tiba dia teriak-teriak, saya hebat, saya hebat. Lalu ditanya, kok kamu bilang hebat? Emang kamu sudah melewati ombak besar? Belum. Ya gimana dia bilang pelaut hebat? Pelaut hebat itu ketika sudah melewati ombak yang besar. Dan begitulah hidup kita. Memang perlu ada ujian. Karena untuk menentukan kita orang hebat atau enggak. Kita ini benar-benar orang baik atau pura-pura jadi orang baik. Nah, dari ujian itu nanti akan terseleksi.
Ya, maka yang pas ujian itu sebetulnya cara Allah untuk menyeleksi mana yang beriman dan mana yang ngaku-ngaku beriman. Mana iman yang sesungguhnya dan mana yang imannya iman KW gitu, Pak. Ya. Kalau iman KW gimana, Pak? Ya, iman KW ya, nanti surganya juga surga KW, surga-surgaan juga gitu ya. Itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddal bala al-anbiya, summal auliya, summal ulama, summal adna bil adna. Ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi. Setelah itu para wali kekasih Allah. Setelah itu summal ulama, baru kita-kita ini. Ya. Jadi ujian yang paling berat itu para nabi. Lalu para wali, para kekasih Allah, ulama, baru kita-kita ini. Kenapa ada orang diuji dengan ujian berat? Ya bisa jadi karena kelas imannya kelas berat, Pak. Maka ujiannya juga berat. Kenapa ada orang diuji dengan ujian yang biasa-biasa? Karena bisa jadi kelas imannya juga kelasnya biasa-biasa. Jadi Allah itu nggak akan pernah salah dalam menguji hambanya. Ya. As-sabru ala salah satu aqsam. Sabar itu ada 3 tingkatan, ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam mentaati Allah. Lalu yang kedua, as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Lalu yang ketiga, as-sabru ala adzan nas. Sabar ketika disakiti oleh manusia. Sabar itu enggak selamanya kalau orang diuji dengan kesulitan saja, Pak. Ternyata sabar itu juga ada dalam ketaatan. Ya, contoh nih, Pak. Seharusnya nih habis maghrib enaknya kita pulang ke rumah. Tapi Bapak sabar, tetap masih menunggu Isya dengan ikut kajian. Itu termasuk sabar. Sabar ala taatillah, dalam mentaati Allah. Gitu ya. Nah, di pengajian sebetulnya sih sudah ngantuk gitu. Tapi apa? Dipaksa. Ya, sehingga dalam pengajian tidak ngantuk. Itu kan juga sabar kan dalam ketaatan. Ya. Kemudian yang kedua, as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran, Pak. Ada satu keinginan nafsu yang menggelora, ya, tapi kita bisa menahan. Itu pun termasuk sabar. Karena tanpa kesabaran kita susah untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Karena yang namanya maksiat itu, Pak, selalu dijadikan kendaraan setan untuk mengelabui manusia. Maksiat itu kan kalau sudah dibawa oleh setan, maka maksiat itu dihiasi oleh setan dengan berbagai macam keindahan. Sehingga manusia itu terhipnotis dengan kenikmatan-kenikmatan dosa itu. Ya. Sementara yang namanya kebaikan, Pak, itu dihiasi oleh setan dengan hal-hal yang enggak kita sukai. Tapi itu disukai oleh Allah. Ya. Saya ambil contoh, Pak. Kalau mau ngikutin enak, ya, tengah malam enaknya ngapain? Tidur. Tapi Allah suka apa? Tahajud. Gitu kan? Tapi kan nggak banyak orang suka tahajud. Kenapa? Karena kebaikan itu akan dihiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sementara kemaksiatan itu dihiasi oleh setan dengan kenikmatan, dengan keindahan. Korupsi contohnya. Kapan lagi kamu kalau mau kaya kalau nggak korupsi? Akhirnya korupsi. Ya kan? Tapi kalau kenikmatan itu dari dosa, Pak, kenikmatan itu hanya cuma di permukaan, hanya cuma di kulitnya saja, nggak sampai ke relung hatinya. Ya. Nah, kalau kenikmatan itu datangnya dari Allah, Pak, itu sampai ke hati. Ya, jadi beda. Nikmat dari dosa itu nikmatnya semu. Kalau nikmat itu dari ketaatan, nikmatnya dari Allah, Pak. Insya Allah nikmat itu dirasakan ke hati. Ya.
Kan sekarang ada orang korupsi, Pak. Memang nggak ketangkep KPK, Pak. Tapi saya yakin hari-hari itu dihantui ketakutan. Lah kalau orang dihantui ketakutan, bisa tenang nggak itu? Tapi anehnya, tetap korupsi gitu loh. Padahal hari-hari membuat dia ketakutan, nggak tenang. Itulah hebatnya setan, Pak. Ya. Maka itu perlu kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan itu. Ya. Lalu yang ketiga, as-sabru ala adzannas. Ya, menata hidup yang ketiga yaitu kita sabar ketika kita disakiti oleh orang lain, dibenci oleh orang lain. Karena nggak mungkin semua orang itu mencintai kita dan juga tidak mungkin semua orang itu membenci kita. Ya, biasa dalam hidup ini ada yang senang, ada yang suka, ada yang membenci. Kan dalam hidup ini pro kontra itu biasa, Pak. Ya. Jadi jangan ketika kita hidup di sebuah komplek, ketika kita dibenci satu orang, mau pindah, Pak, pindah komplek aku. Padahal di komplek itu ada 100 orang, hanya cuma gara-gara satu orang yang nggak suka, pindah lagi. Emang di sana pasti semua mencintai kita semuanya? Nggak mungkin. Dimanapun yang namanya orang itu mencintai dan membenci, itu selalu ada. Ya jangankan kelasnya kita, sekelas Nabi aja dibenci, terus kita siapa gitu loh, Pak. Yang penting kita tidak merugikan orang, kita tidak menyakiti orang. Kalau orang itu akhirnya nggak suka sama kita, ya anggap aja itu ujian supaya kita bersabar. Ya. Kalau hidup ini, Pak, kita tuh bergantungnya sama manusia, kita nggak akan pernah puas. Maka bergantunglah kepada Allah. Insya Allah hidup kita akan puas. Hidup ini kalau selalu kepingin dipuji manusia, disenangi manusia, Pak, kecewa kita. Ya, tapi kalau hidup ini kepingin dipuji oleh Allah, Allah nggak akan pernah mengecewakan kita. Insya Allah. Baik, masih ada sedikit waktu. Saya kasih kesempatan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya. masalah ujian dan kesabaran, apakah ada untuk menghindari ataupun doanya untuk menghindari kita tidak mendapatkan ujian ataupun bisa menjadi sabar gitu Pak Ustadz? Hanya itu ya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa supaya apa? Tidak mendapat ujian. Oke, gini Pak. Ya. Innad dunya ladarul bala wa innal akhirah ladarun nikmah. Kata Nabi, dunia itu tempatnya ujian. Akhirat baru tempatnya kesenangan. Ini buat orang beriman. Nah, kalau Rasulullah mengatakan dunia itu tempatnya ujian, berarti dalam kehidupan dunia ini ada berapa warna hidup itu, Pak? Ada 2. Hidup ini ada 2 warna kan? Kalau nggak senang, susah. Kalau Nabi katakan hidup ini adalah ujian, berarti apa? Isinya hidup itu ujian. Ujian itu berarti bukan hanya susah, senang pun juga ujian. Bahkan banyak orang lulus ketika diuji dengan kesulitan, tapi tak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Nah, kalau kita minta, ya Allah, jauhkan kami dari ujian, dari cobaan. Lah kan hidup ini isinya memang ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Sehat ujian, sakit juga ujian. Selama ini kita menganggap ujian itu kan selalu kita identikkan dengan kesulitan, Pak. Aku lagi diuji Pak Ustadz, kenapa? Tanggal tua Pak Ustadz. Seolah-olah tanggal muda nggak ujian. Ya, aku lagi diuji nih, kenapa? Dalam keadaan sakit, emang sehat nggak ujian? Ujian. Bahkan banyak orang itu nggak lulus tuh ketika diuji dengan kesenangan loh Pak. Tabiat manusia kalau hidupnya diuji dengan kesulitan, malah mudah dekat sama Allah.
Kan manusia itu kan begitu kan, banyak masalah baru dia ke masjid itu. Doanya panjang kali lebar, tapi dihilangkan masalahnya, dicampakkan lagi Allah, Pak. Ya. Maka di Quran sampai diingatkan alhaakumut takasur, bahwa bersenang-senang itu sering melupakan kita kepada Allah. Sama seperti kalau kita bawa kendaraan, Pak, di jalan yang jelek, biasanya ngebut apa enggak? Pasti pelan. Dan jarang tabrakan di jalan jelek. Tabrakan itu selalu di jalan yang mulus-mulus. Dan itulah gambaran kehidupan. Jadi yang harusnya kita minta gini, ya Allah, kalau Engkau memberikan kenikmatan, jadikan kami orang yang pandai bersyukur. Kalau Engkau memberikan ujian, jadikan kami orang yang sabar. Udah itu. Gak usah takut dengan ujian, Pak. Ya, gak usah takut dengan ujian. Jadi kalau ada orang kepingin hidupnya, ini kan kalau ujian diartikan kesulitan ya, akhirnya orang berpikir, ya daripada hidupku susah, ya, mendingan akhir aja deh, mendingan selesai aja deh, gitu loh. Ini kan buat orang-orang yang tidak beriman, dia menganggap bahwa hidupnya cuma di dunia. Padahal kehidupan dunia itu, Pak, itu baru fase ketiga loh, Pak, dari kehidupan yang akan kita jalani dari 13 fase kehidupan yang akan kita lewati nanti. Ini kan baru fase ketiga kita ini, Pak. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Belum kematian, belum alam kubur, belum alam barzah, belum hari kiamat, belum kita dibangkitkan dari alam kubur, belum yaumul hisab, belum yaumul masyar, belum yaumul mizan, belum yaumul syafa'ah, belum yaumul jaza. 13, Pak. Ya. Jadi nggak usah takut menghadapi ujian hidup, Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak Ustadz, aku tuh kepengin hidup senang terus umpamanya. Ya udah, pindah alam aja ke surga, Pak. Senang terus itu. Karena yang di surga baru senang terus memang. Tapi kan hidupku susah terus di dunia. Ya nggak mungkin juga di dunia itu susah terus. Yang susah terus itu di neraka, Pak. Ini dunia bukan neraka, ini dunia juga bukan surga. Maka dunia itu perpaduan antara surga dan neraka. Kadang kenikmatan, kadang kesulitan. Ya, memang itulah isinya dunia. Gitu ya. Nah, udah tit artinya pengajian selesai. Ini sebetulnya yang di Zoom, yang di YouTube pengikut juga banyak ini. Kira-kira ada yang bertanya yang di kajian YouTube? Kalau memang ada yang bertanya, mangga satu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya yang ngikut kajian Zoom? Assalamualaikum. Kayaknya banyak yang hanya menyimak saja nih. Baik, kalau gitu kita tutup doa. Semoga doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna dari Ramadan sebelumnya, ya Allah. Jadikan puasa Ramadan nanti tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, namun jadikan puasa Ramadan kami nanti akan membawa efek positif dalam perbaikan-perbaikan diri kami, dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.